ini. Ada kepala sekolah mungkin, ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang sudah hadir, ketua-ketua kelompok tani. Saya mau tanya, ada nggak ketua kelompok tani yang hadir? Atau perwakilan anggota kelompok tani? Angkat tangan. Ini yang saya mau. Itu banyak ya. Nah, itu yang saya inginkan hari ini untuk hadir ya. Singkatnya hadirin semua yang saya hormati, banggakan, kasihi. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera dan salam. Oke. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan jam ini kita masih hidup. Itu semua karena cinta Tuhan. Berikut, saya sudah berapa kali ngomong di sini, tidak panjang lagi. Yang pertama saya mau melawan. Tadi pagi jam 6 saya Pak Bupati dengan tim pengendali dengan Bapak Koordinator sampai baju begini Pak Koordinator, kita dari Semprot Belalang bakar dan semprot di Kebona di dusun berapa? Melukuy. Nah, pokoknya dusun yang Melukuy. Nah, itu kita dari sini, Pak Bupati. Habis itu pulang rumah tadi ke sini kami lanjut di sini. Jadi belalang dulu, tolong begini. Jangan bilang belalang itu adalah urusannya pertanian, urusannya tim pengendali, urusannya camat, urusannya Kapolda. Kita urusan kita bersama untuk basmi dia supaya kita punya padi jalan yang tumbuh. Terlebih-lebih biar korban kita. Kalau mau mengkasar, saya camat ada gaji, bupati ada gaji, dinas pertanian ada gaji kan? Masa bodoh aja bisa. Kita juga susah petani kan? Jadi balik pikiran. Begitu. Ini obat saya sudah bawa. Karena kemarin sore saya dapat informasi dari RT. Mana RT yang kemarin kasih tahu saya? Hadir? Yang kasih informasi saya waktu Sabtu tadi malam bahwa katanya hari kemarin ada anak belalang di wilayah Rakam, betul? Nah, tadi saya suruh dusun untuk video kan. Ternyata belalang tidak di tempat lagi. Saya tahu saya anak belalang dia tidak pindah-pindah. Kalau dia bisa titik di situ sudah diangkat. Begitu. Dia ada di situ. Jadi tolong Bapak Desa dan perangkat begitu, jangan kita tunggu tim pengendali. Yang tim pengendali hanya dua, satu di Kudu Utara Barat Tindak, satu di Lora. Dengan tiap hari tiap malam mereka kerja bisa mati orang tua. Karena itu kita bisa semprot pakai tangki dari mana sampai Bapak Desa hadirkan tangki setelah musrembang kita semprot saya bilang tadi. Sebentar kalau ada titik kita tahu setelah musrembang kita langsung semprot. Ada obat yang saya bawa 4 botol dengan satu tutup, 2 tutup untuk satu tangki. Begitu ya? Ada saya bawa. Tapi harus ada keluar kalau sementara saya omong tidak enak, tidak etis, siapa bersuara. Bukan anak-anak maksudnya tidak bagus. Biasa ada orang mabuk di dalam. Ada sebentar saya omong bersuara. Tidak suka kita bubar. Saya begitu, izin kembali. Tidak bagus ya. Sementara omong ada bersuara. Kalau protes, kalau tidak suka sebentar kan ada tanya jawab. Awas saja sampai ada mabuk, itu tindakan ini. Ingat ada Kapolsek dan kami pimpinan tertinggi di kecamatan ini. Hargai. Kalau tidak suka sebentar tanya jawab. Usul. Jangan mabuk di tempat begini, tidak baik ya. Saya sangat benci aparat desa atau orang atau sarjana yang jadikan minum mabuk sebagai dasar persoalan, mengirikan, memalukan. Itu barang minum senang-senang, bukan untuk ada masalah. Tidak enak, di lokal ada bisa tahu nggak kalau ini. Kalau ada rasa itu tolong, terus tahu keluar. Tidak bagus. Saya tegur ke orang satu. Kalau pemerintah desa itu yang kerjaan enak. Kalau hadirkan pimpinan yang lebih tinggi, ini enak. Kalau sampai bupati DPR masih ada begini memalukan. Belalang, saya kembali tadi, tolong berantas itu sama-sama supaya dia mati. Caranya apa? Bisa bakar, bisa siram air panas, sekaligus kita semprot. Itu kan kesediaan obat juga terbatas. Lebih-lebih tenaga yang pakai semprot, pakai OVO itu, yang kamu lihat di video, tidak semua dijangkau. Karena hanya satu tim di Lora, satu tim di Kudu Utara. Belum lagi tidak ada lagi di Kudu Bawah. Sehingga jangan sampai jagung dan padi kita tumbuh nanti dia habis. Begitu. Jadi kerjasama Bapak Desa proaktif di grup Pendes itu saya sudah sampaikan di situ. Pak Bupati ada di dalam grup Pendes. Perintahnya Bupati saja, kepala desa juga macam aktif, tapi pemerintah desa
dengan jajaran, kok tidak ada yang sanggah tuh. Bupati bilang tolong lakukan untuk berantas rame-rame, kalah sedikit siap Pak Bupati ini gitu sedikit. Saya sengaja masuk Pak Bupati di dalam untuk ikuti perkembangan di pemerintahan desa di Lora ini. Begitu. Karena apa? Karena pemerintah desa di Lora baru 1, 2, 3 desa ini saya lihat mau bekerja untuk rakyat. Kalau mau jujur, apatis. Kalau apatis, malas tahu, masa bodoh. Karena gaji berjalan. Ini kan namanya korupsi besar-besaran. Bagi-bagi uang, setelah keluar ada DD, terus dengan bonusnya, tapi tidak ada kerja. Begitu. Ada pelawan di satu dusunnya tidak ada. Turun di kode-kode kapal leher tidak ada. Kalau bupati turun camatan. Nah, saya bilang kapal dusun kami turun. Nah, baru kapal dusun dari kantor desa di sini. Ini contoh. Apa maunya? Saya omongin, semoga pemerintah desa juga tidak buat salah. Anda jangan salah pakai DD. Anda buat salah nanti itu berkaitan dengan kayak tikus basah. Ingat Pak Kapolsek bukan sangka angkat, ini mantan penyidik Tipikor di Polda. Hanya karena punya hati. Ini saya omong memang. Saya bukan ancam. Kita punya keterbatasan juga, panjang sabar ada untuk pemerintah desa. Jangan masa bodoh. Kalau bupati kasih informasi camat, bukan sembah kita bukan. Ini kan untuk rakyat. Supaya belalang bisa diberantas dan bisa tumbuh padi dan jagung gitu. Percuma tanam padi dan jagung sekarang. Kalau belalang tidak diberantas yang kecil ini, dia akan kelipat ganda. Itu contoh di Maju Jaya. Dia hanya setengah jam jagung isi saja dia makan sampai buah. Bayangkan jagung kecil pada kecil yang bermuncul. Jadi saya omong dulu belalang. Percuma musuh hari ini. Kalau sampai Januari nanti orang tidak bisa tanam dan belalang kasih habis. Jadi terjadi Bapak Desa proaktif. Jadi saya salut kalau Kalara memang menjadi desa acuan setelah Pokotena juga. Bahkan saya bidik desa-desa yang terpencil seperti itu. Kekembala juga begitu. Di atas batu saya bilang tunjukkan bisa di situ, baru di atas batu kau hidup. Lokal ada di gunung-gunung, tapi manfaatkan gunung-gunung itu menjadi berkah. Lahirnya sapi, kambing dan lain-lain. Bawa keamanan lain nanti partai berikut nanti kita urut. Toh juga buat ini kan bukan buaya, dia manusia. Yang ada di gereja, yang ada di masjid, yang ada di Merapu kan begitu. Jadi jangan langsung diketik, tidak mau maju. Takut, nanti kalau piara, nanti perampok, nanti curi. Kan ada polisi tentang. Tinggal kita kaji dan kita intel dan seterusnya. Asal ada kerja yang bagus, kayak level verifikasi kerja bagus, level leda desa, babinsa dan babinsa timnas kerja yang bagus, profesional dan saling bijak. Jangan enak kalian saya bilang baru kenal polisi tentara. Apa pahit? Enak tidak pernah hadir. Saat orang percaya tidak ada TNI polisi, kita duduk sedikit. Tidak. Di tentara saya mulai sembilan. Pola pikir dirubah. Butuh orang dalam segala hal. Saat pahit dan manis, saat susah dan senang. Kenapa saya tekan begitu? Mereka juga tidak ada uang khusus. Saat tengah malam kita panggil begini ada kejadian ini, tidak ada. Karena perintah Kapolres dan dia laksanakan. Mau motor pecah ban, mau tidak ada bensin, tidak bisa di utara pada polisi bangun bensin di jalan. Masih beda kita di birokrasi, bisa lebih. Kalau TNI Polri tidak ada standar protap. Berikut pertanian. Pertanian Bapak Desa Hortikultura kita sudah dari hati ke hati dari pemerintah desa sering omong dengan saya dengan kelompok tani di Wonoromo dan lain-lain. Jadi intinya buat kelompok tani. Di Desember ini harus jadi kelompok tani Bapak Desa resmikan. Undang camat juga boleh. Ada koordinator pertanian. Undang kita TNI Polri, undang TPK Camat untuk kita tahu sama-sama. Sehingga saling mendukung. Yang apa dibuat hortikultura? Satu, air, sumur. Jadi 2 titik sumur misalnya harus ada. Begitu. Letakkan sumur sesuai dengan kepentingan betul untuk banyak orang. Berikut, ada dari itu bibit-bibit seperti bibit bawang, tomat, lombok, semangka. Begitu. Jadi yang ada sumber air menyebabkan Welupura dengan Lopoki itu harus hadirkan genset di sana motor air P1 dan itu. Tapi dalam bentuk kelompok. Jadi Wonoromo harus bikin Bapak Narsi ada kok? Ada. Mana? Lu di depan kira Jadi begitu Bapak Narsi. Seperti yang saya pergi minggu lalu ke sana, ya walaupun susah memang kita lalu jalan sana, kayak puasa. Jadi itu kelompok tani Bapak Narsi segera buat. Begitupun tempat-tempat lain, kelompok tani penting. Kelompok tani yang tidak abal-abal, tahu abal-abal. Bikin kelompok tani ada bantuan mak setelah itu bubar.
ini hapus. Tidak ada istilah bantuan sosial sia-sia, tidak ada. Jadi Bapak Desa, kelompok tani yang hidup betul yang dikasih, kalau traktor, kalau itu mulsa, itu selang drip, motor air, bibit, pupuk. Tapi kerjasama dengan koordinator BPP dengan pendamping sini. Amayur sini bersama dengan pendamping. Untuk kerja profesional begitu dan harga tidak markup begitu. Jangan sampai naik-naikkan harga, kasih sama rakyat contoh. Bibit 10 kilo, kasih 1 kilo tanda tangan, mewakili 10 kilo, lain dan yang lain, kwitansi berjalan. Hapus. Ini dosa-dosa ini yang menghancurkan NTT, yang hancurkan Sumba, hancurkan SBD. Jadi biar triliun, apalagi masa pandemi begini. Alasan sudah ini uang karena potong pandemi itu semua alasan. Padahal potong anggaran 12% sah, dana COVID 8% sah, bukan potong 50%. Sebentar pakai di kalimat itu COVID, hapus untuk program lain dan tidak lagi berat. Ini ada lebih dana COVID, begitu. Tidak pernah bagi masker segala macam, beli 200 biji masker, padahal 3.000 pengadaan. Ada. Kita telepon ini ada polisi, ada tentara, ada intel. Saya kasih tahu. Kita buka-buka, bongkar kebiasaan jelek ini, kita mati. Tapi tidak berarti di lokal ada begitu, tidak. Ini bahasa umum saya untuk hentikan korupsi kalau kita mau berubah. Tidak ada cara lain, harus hentikan. Jangan tanda tangan pupuk 10 kilo padahal yang dikasih 2 kilo. Rumah lagu ini misalnya foto orang rumah pertanggung jawab hanya kasih dia 1 pak sen, terima dia. Bukan dia pakai bambu 1 pak lagi, dia tukar lagi pakai minuman dalam bentuk buah. Tidak ada kejadian ini, tapi tidak dilakukan. Saya ngomong gitu, karena jangan kejar saya secara hukum. Nanti bilang loh, kacamata begitu om dulu yang mana? Apalagi kalau ada wartawan yang kau. Kenal lagi saya secara ini. Tapi hentikan yang begitu. Bak misalnya, bak betul, WC betul, lalu kalau main corbet si papa jangan pakai bambu. Saya suka temu di mana-mana ini. Tapi di luar, itu bahasa. Ya, jangan sampai di luar saya temukan tahap 2 izin Bapak Kapolsek kita sudah janji kita mau monet. Kami Tripika Camat kan ada honor kami untuk monet pembangunan termasuk dana desa di level Tripika Camat walaupun kecil mungkin hanya 500 atau 600. Tapi kami ada honor, tapi akan lakukan fungsi Tripika Camat, yaitu monitoring evaluasi termasuk dana desa seluruh pembangunan. Di contoh, tahap 2 kemarin ada bar, ada jenis yang tidak. Tahap 2 ada? Tidak. Apa yang ada tahap 2 yang WC? WC, nanti saya akan pantau, saya bawa wartawan, nanti polisi ada, kita videokan aja. Itu namanya kerja terbuka, tidak main-main. Jangan main di belakang layar. Iya, saya open kan percuma omong anggaran di Serembang kalau permain di belakang layar kita belum hapus. Iya tak? Cor pakai besi tapi bambu yang ada di dalam. Coran 15, 13 dibikin 112. Supaya apa? Semen yang lain masuk aku. Besi yang lain, pakai besi banci. Padahal SNI, besi asli yang di standar harga. Anda jangan main-main. Kenapa saya camat betul dari guru, tapi saya baru berlatih. Masuk pariwisata, saya kelola proyek, saya pimpro, BPK, saya kelola bidang. Saya pejabat pengadaan barang segala macam, bukan saya pasang di sini. Saya tahu, mengerti betul tentang harga dan sebagainya. Jadi bukan ngomong tinggi, ada pelopor, pendamping desa. Paham? Jadi hentikan sudah, akan saya taruh. Berikut, stunting Bapak Desa, sumur bor tadi, prioritaskan. Itu yang dari saya. Dan nanti akan berkembang dalam usul-usul terus PAUD saya lupa ya. PAUD sekarang berapa ya PAUD honornya guru PAUD? Terus untuk tutor ada tutornya di sini? Mana? Betul PAUD apa yang ada di sini? Satu PAUD apa? Mau mengajar PAUD mana? Santo Matius. Berjalan betul kegiatan? Bapak Desa Supanto berjalan? Dia dari PAUD apa lagi satu? Ya? Santo Andreas, Santo Andreas. Berjalan bagus juga. Oke. Jadi saya hanya sarankan, anggap saya usul juga naikkan 750 ya. Kalau bisa 1 juta. Tapi lagi untuk tutor pengelola tidak yang mengajar yang penting. Tapi sesuaikan dengan kesediaan dana desa dengan program-program lain. Ada program pertanian yang P1. Karena SDB
hanya akan maju kalau persatukan pertanian. Kenapa? Karena 70% masyarakat Sumba Barat Daya adalah petani. Begitu. Pedagang itu kan rata-rata dari luar. Kita hitung dengan jari, apalagi di luar, tak? Jadi petani. Jadi kalau persatukan pertanian, termasuk ada air di dalam hortikultura, maka kita bisa jaya. Lalu khususnya kalau depan saya sudah omong, kelompok petani hortikultura. Hortikultura itu lombok, tomat, semangka, bawang, merah, dan lain-lain. Saya lebih boleh, itu hortikultura. Kita yang kuasai Tambola begitu. Jangan lagi yang banyak malah dari luar diturun dari kabupaten lain, air putih dan lain-lain. Harus luar. Lalu di luar juga ada pedagang-pedagang sedikit. Jangan kita petani dari luar tapi jual lagi sampai kita demam malaria karena jaga sayur. Itu langsung offer full, dia datang ambil dengan auto sini jual full. Tapi dia sudah tahu harga beli dan harga jual kita di depan. Jangan jadi petani jual lagi setengah mati. Petani sudah. Nah, pedagang. Tapi pedagang ya bukan apa. Harus juga ada kita sini. Nah, kalau persatukan pertanian termasuk horti, saya yakin dalam masa pandemi kita masih bisa bertahan hidup dan SPD pasti jaya. Asal tidak main-main, anggaran langsung betul di rakyat, kelompok tidak ada lagi bermain-bermain sandiwara. Bahwa kita kerja, kita butuh makan minum hormat. Tahu saya, paham. Tapi jangan menghilangkan item dengan spek kualitasnya. Tadi saya cocok, jangan gila, ya tahu. Lalu berikut, Bapak Desa, PAUD kalau bisa ada peluang di Wanorong tolong satu PAUD. Saya lihat 100 lebih, anak-anak sudah 50 di atas yang tidak menikmati pendidikan PAUD. Kalau bisa ada PAUD sederhana bagaimana, walaupun honor mungkin kan dia mulai tidak sama honornya dengan PAUD lain. Jadi awal dulu kita pelajari dulu toh, tahun depan lagi baru naikkan. Kalau bisa ada PAUD, saya kasih anak-anak kecil yang saya minggu lalu, banyak yang kecil tapi tidak mengerti pendidikan PAUD. Padahal ada pengajar sana seperti Mama Narset, walaupun dia kadet, Mama Narset ada kok. Nah, walaupun dia kadet, tapi saya lihat bisa ngajar kok dari Ibu PAUD di situ. Begitu. Kita perhatikan orang-orang yang butuh disentuh, tanpa membedakan siapa dia, dari suku mana dia, dari agama apa dia, tidak baik. Baik kita berkarya betul untuk kemuliaan Tuhan. Oke, itu saya beberapa hal yang saya sampaikan. Mohon maaf karena agak gas-gas sedikit pertama tadi, karena Pak pada aneh-aneh begitu. Dan mohon maaf juga Komden berdua dengan jajaran dengan Polsek dan Ramil. Selamat untuk Bapak dan Ramil baru. Bapak dan Ramil baru. Saya lihat di grup COVID itu ada ungkapan apa bisa selamat. Jadi saya tahu Komden baru dari grup COVID. Selamat bersama di Lura untuk kita bersama rakyat, bersama Bapak Desa untuk kita boleh bangun Lura dalam kancah politik kacang. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah menyampaikan kata sambutan. Ada beberapa poin yang telah disampaikan terkait belalang yang saat ini sedang meraja di Kecamatan Lura. Terus kedua terkait pertanian khususnya hortikultura dan sasaran penggunaan dana desa sama stunting dengan PAUD. Untuk menyambung dari apa yang disampaikan Bapak Camat terkait pertanian, saya beri kesempatan kepada Bapak Koordinator Penyuluh Pertanian. Kepada Bapak kami persilakan. Maaf saya berdiri, Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktu untuk saya. Yang saya hormati Bapak Camat Lura, yang saya hormati Bapak dan Ramil Ratama, yang saya hormati Bapak Polsek Lura bersama anggota, yang saya banggakan dan saya hormat Bapak Kepala Desa bersama para desa Lokelada, yang saya hormati pendamping desa, yang saya hormati teman-teman pelopor, yang saya hormati ketua tim PKK desa. Secara istimewa yang saya hormati, yang saya banggakan para pengurus kelompok tani. Pada kesempatan pertama izinkan saya mungkin saya perkenalkan dulu karena memang saya selama ini datang ke Lombok Kelapa hanya mengunjungi beberapa titik kelompok tani yang ada. Baik, nama lengkap saya Peter Talu. Saya bertempat tinggal di Desa Jolumbu.
sebelum jadi koordinator Laura, saya dari Meja Barat. Melalui kesempatan yang indah hari ini, saya mau menyampaikan beberapa hal yang terkait tugas dan tugas saya. Yang pertama adalah yang sehubungan dengan pembentukan kelompok tani. Kelompok tani yang ada di Lombok Lada, menurut laporan teman saya, sudah ada 11 kelompok tani yang ada, kelompok tani dewasa. Tadi bincang-bincang dengan Pak Camat bahwa ada beberapa wilayah titik perbatasan yang mau kita bangun kelompok tani. Bangun kelompok tani tentu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama ialah harus kepala keluarga asli sah, tidak boleh gandeng. Jangan sampai satu kepala keluarga, dalam satu keluarga itu semua menjadi anggota kelompok tani, apalagi kalau jadi pengurus. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok tani jumlah anggotanya paling kurang, paling banyak itu 25 sampai 30.